Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kisah keteladanan sesosok manusia, ya, seorang perempuan yang begitu sangat luar biasa dikisahkan dalam perjalanan dakwah sekaligus dalam sejarah Islam. Namanya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang yang begitu banyak memiliki keutamaan. Bahkan selain sebagai seorang istri Nabi, ya, beliau pun terkenal dalam ilmu hadis sebagai sahabat yang memiliki dan paling banyak meriwayatkan hadis, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Bahkan beberapa bulan ke belakang sempat ramai di Indonesia khususnya, ya, ada cover lagu tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa sampai viral seperti itu? Tiada lain, sosok beliaulah yang kemudian memiliki keutamaan dan keistimewaan di dalamnya. Nah, kita selaku muslim dan muslimah wajib hukumnya kita menuntut ilmu dan mengetahui bagaimana kisah dan bagaimana sejarah mencatat bagaimana perjuangan sekaligus riwayat Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah putri dari sahabat Nabi, sahabat mulia, yaitu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir dan beliau sangat dekat dengan ayahnya. Nah, jadi karena dilahirkan dari sosok yang sangat mulia, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, Khulafa Ur-Rasyidin pertama, ya, khalifah pertama, pengganti Nabi setelah Nabi wafat, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anaknya itu Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau bahkan dalam sejarah dikisahkan beliau menikah dengan Nabi, ya, dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW pada usia 9 tahun. Jadi sangatlah muda di zaman itu, ya, dinikahkan dengan sosok yang begitu sangat mulia, yaitu baginda besar Muhammad SAW. Ada beberapa sifat yang menonjol yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, beliau memiliki kecerdasan, ya, sekaligus memiliki kecantikan. Ya, lihat wanita mana yang kemudian memiliki kesempurnaan seperti ini, ya, sehingga kalau misalkan dari sisi keutamaan, ya, setelah sahabat atau setelah istri pertama Nabi wafat, ya, Siti Khadijah, ya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istrinya juga yang memiliki beberapa keutamaan. Selain cerdas, kemudian diberikan faras yang begitu sangat cantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian taat beribadah. Ini yang paling penting, sudah amat cerdas, kemudian cantik, ya, dan taat beribadah. Dan kemudian yang ketiga, sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu bahwa Aisyah ini sering Nabi sampaikan atau panggil tidak dengan namanya, tetapi dengan Humairah, itu yang berpipi kemerah-merahan. Nah, jadi Aisyah ini dari sisi fisik, ya, pipinya itu kemerah-merahan, ya, bahkan sampai Nabi memanggil istrinya ini dengan ya Humairah, yaitu yang kemerah-merahan. Beliau ini istri Nabi Muhammad SAW yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an lahir setelah masa jahiliyah. Jadi beliau ini dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin. Nah, ini sebutan lain, ya. Selain ya Humairah, ya, orang-orang bilang beliau pun punya gelar Ummul Mukminin, yaitu ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah selain menjuluki Humairah ini, ya, artinya kemerah-merahan, kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah
seseorang atau sesosok wanita yang sangat cantik. Nah, selanjutnya selain kecantikannya, Sayyidah Aisyah juga memiliki perangai yang sopan. Jadi akhlaknya begitu sangat mulia, kecerdasan otaknya. Beliau dipilih oleh Rasul sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan di dalam Al-Quran. Sejarah menyebut Sayyidah Aisyah radhiyallahu an wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan, ya, di hari Senin malam Selasa, dan dimakamkan di Baqi setelah witir. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an teladan bagi kaum perempuan. Jadi para kaum akhwat nih, ya, teladan yang paling harus kita jadikan teladan adalah Sayyidah Aisyah. Bukan K-pop, bukan Blackpink dan lain-lain yang seperti hari ini menjadi idola, ya, kaum para pemuda, pemudi remaja zaman now. Tapi lihatlah bagaimana kita harus mengkaji sekaligus belajar dari Aisyah radhiyallahu anha, terkhusus untuk para perempuan atau akhwat. Baik, Sayyidah Aisyah sampai Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Aisyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya sebagaimana keutamaan as-sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis Bukhari nomor 5418. Maksud hadis ini adalah Siti Maryam dan Siti Aisyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an adalah pelengkap rasa garam di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya, dan dengan garam inilah kemudian menjadi berasa. Sampai digambarkan seperti itu. Ya, pernah, walaupun dalam sejarah Aisyah radhiyallahu anha ini pun pernah dituding dengan berbagai hal. Wajarlah yang namanya orang, ada yang suka dan ada yang juga yang tidak suka. Tapi dari sisi kesucian, dari sisi ketaatan beribadah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini begitu sangat luar biasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Tadi ya saya sampaikan di awal, beliau lahir dari seorang ayah Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa. Kita tahu bagaimana beliau begitu sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan Rasul, ya, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dilatar belakangi karena kecintaan Rasul terhadap ayahanda Aisyah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahandanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat terdekat Rasul yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Bahkan pada saat Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, Abu Bakar inilah yang kemudian membenarkan sekaligus mempercayai bahwa itu benar-benar terjadi. Padahal sebenarnya kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang pada saat itu begitu sangat mencaci Nabi karena ketidakmungkinan kisah yang dilalui oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Itu saja kisah yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Terkhusus, ya, bisa kita teladani dari kisah-kisah keteladanan Aisyah radhiyallahu an, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memiliki perangai yang cantik, cerdas, kemudian taat beribadah, keimanannya luar biasa, kecintaannya kepada Nabi pun luar biasa. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.